Cerita berawal ketika seorang pemuda dipaksa oleh adiknya untuk memainkan game simulasi kencan. Meski adiknya sedang liburan, dia memainkannya terus-menerus tanpa memperdulikan kesehatannya. Setelah berhasil menyelesaikan game itu, dia meninggal karena terlalu kelelahan. Kemudian, pemuda itu terbangun di dunia lain sebagai anak bangsawan bernama Leon. Di dunia tersebut, posisi wanita lebih berkuasa daripada laki-laki, persis seperti dunia dalam game yang pernah dimainkan olehnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Leon berpikir untuk memanfaatkan pengetahuan dari dunia asalnya untuk meningkatkan derajatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ambisinya perlahan mulai menghilang. Dia lebih memilih untuk mencari kebahagiaan sebagai pemeran sampingan. Namun, saat usianya sudah remaja, Leon dijodohkan dengan seorang wanita yang usianya lebih dari 50 tahun. Sebagai putra ketiga, dia juga tidak diizinkan pergi ke akademi karena memerlukan banyak biaya. Leon menolak pernikahan tersebut. Dalam situasi itu, dia memutuskan untuk mencari harta karun yang seharusnya didapatkan oleh pemeran utama. Leon menggunakan kendaraan terbang untuk memulai petualangan. Dia mencoba untuk menjelajah sesuai dengan ingatan lamanya. Namun, tiba-tiba angin kencang menghancurkan kendaraannya. Tapi meskipun kendaraannya rusak, Leon berhasil mendarat dengan keadaan selamat. Untuk mencari benda yang diinginkannya, Leon harus menjelajahi reruntuhan kuno dan mengalahkan robot penjaga. Setelah berhasil mengalahkan robot penjaga, Leon memasuki kapal canggih yang tersimpan di tempat tersebut. Di dalam kapal ada robot penjaga yang lebih cerdas dan sulit ditaklukkan. Namun, Leon tidak menyerah begitu saja. Dengan menggunakan pedang khususnya, dia berhasil mengelabui robot tersebut dan menyerang titik lemahnya. Pada akhirnya, Leon berhasil mencapai ruang kendali dan diizinkan untuk memiliki kapal karena sifatnya cocok dengan manusia dari peradaban kuno. Setelah menyelesaikan petualangannya, Leon kembali pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa harta yang berlimpah. Dengan harta yang dimilikinya, Leon memiliki kesempatan untuk menolak dijodohkan dan melanjutkan rencana untuk masuk ke akademi sesuai dengan keinginannya. Setelah menjelajah reruntuhan dan menemukan pulau terapung baru, Leon diberikan gelar Baron dari kerajaan. Gelar ini mewajibkannya untuk tidak bermalas-malasan dan mencari calon istri berperingkat tinggi dari akademi. Selain itu, dia juga akan belajar etika, aturan berpetualang, dan ilmu sihir selama 3 tahun. Sebagai bangsawan tingkat bawah, bersekolah di akademi bukanlah hal yang mudah. Dia harus bersaing dengan kelompok bangsawan tingkat tinggi seperti pangeran dan keluarga kerajaan lainnya. Namun, dia merasa ada yang tidak beres ketika memasuki akademi tersebut. Pangeran yang seharusnya dekat dengan Olivia malah tertarik pada murid asing bernama Mari. Hal ini menyulitkan tunangan resmi pangeran. Angelica kesulitan memisahkan mereka karena Julius sendiri ingin memilih Mari sebagai pasangannya. Pada suatu ketika, Leon dan murid lainnya mempelajari cara mengadakan pesta teh. Meskipun awalnya merasa bosan, ketika dia ditunjuk oleh gurunya, Leon bersemangat mengikuti pelajaran tersebut. Leon dengan sigap menyiapkan pesta teh sebaik mungkin. Namun, beberapa cewek justru bersikap tidak sopan dan meremehkan usahanya. Kemudian, Leon melihat Olivia sedang ditindas oleh orang lain. Karena merasa kasihan, Leon pun mendekati Olivia dan mengundangnya untuk bergabung ke dalam pesta miliknya. Berbeda dengan murid sebelumnya, Olivia sangat menghargai Leon. Oleh karena itu, Leon pun bertekad untuk membantunya dari penindasan. Berdasarkan saran dari kakak perempuannya, Olivia diarahkan untuk menjalin hubungan baik dengan murid perempuan yang berpengaruh. Beberapa waktu kemudian, para murid mulai mengikuti kelas eksplorasi. Saat itu, terjadi perselisihan antara Julius dan Angelica. Angelica melarang Mari karena terlalu dekat dengan tunangannya, sedangkan Julius memilih untuk meninggalkan Angelica karena tidak ingin bersamanya. Sebagai petualang dan rakyat jelata, Leon dan Olivia dijadikan umpan untuk menghadapi para monster. Leon mampu mengalahkan monster itu sendirian, tetapi saat hendak melindungi Olivia, dia terkena gigitan monster tersebut. Beruntung, Olivia bisa menyembuhkan lukanya. Kelompok Julius juga sudah tiba untuk membantu mereka menyelesaikan sisanya.
Ketika Mari menjadi korban pembulian, Julius mencurigai Angelica sebagai pelakunya. Padahal dia tidak melakukan apa-apa dan merasa tersakiti karena masih dicampakkan olehnya. Sementara itu, Leon dan teman-temannya sudah mulai putus asa mencari pasangan. Meskipun sudah mengirim undangan pesta teh, mereka masih saja diabaikan. Ketika Leon dan Olivia sedang berada di perpustakaan, mereka melihat Mari sedang berduaan dengan pria lain. Karena berasal dari dunia yang sama dengan Leon, Mari tampak menikmati kehidupan barunya. Di malam harinya, kakak perempuan Leon memperingatkan agar tidak terlibat masalah dengan pangeran. Dia menjelaskan bahwa jika disukai oleh mereka, maka hidupnya akan makmur. Namun jika dibenci, akan berakhir buruk. Kemudian, saat menghadiri acara pesta dansa, Angelica kembali menuntut Mari agar menjauh dari pangeran Julius. Saat itu, dia juga memberitahu semua orang bahwa Mari memiliki hubungan dengan pria lain selain Julius. Teman-teman pangeran Julius mengetahui hal tersebut, tapi mereka tidak mempermasalahkannya sehingga membuat Angelica marah dan menantang Mari untuk berduel. Mari tidak mau berduel dengan Angelica, tapi pangeran dan keempat bangsawan lainnya mengajukan diri untuk mewakilinya. Sementara Angelica tidak ada yang berani membantunya karena takut dibenci oleh pangeran. Berdasarkan ingatan lamanya, Leon tahu bahwa jika Angelica kalah, dia akan diasingkan dan menjalani hidup yang menyedihkan. Sebenarnya, Leon tidak ingin terlihat mencolok, tapi dia sudah tidak tahan dengan sikap anak bangsawan yang sudah keterlaluan. Leon pun memutuskan untuk mencalonkan diri mewakili Angelica. Dia meminta Angelica untuk menunjuk dia sebagai wakilnya. Meskipun Angelica bingung, dia akhirnya menerima tawaran tersebut. Untuk metode duel dan taruhannya, Leon menyarankan untuk melakukan pertarungan armor di dalam arena sekolah. Dia berniat untuk melawan mereka sendirian dan yakin bisa mengalahkan mereka. Sehari sebelum duel tersebut, Angelica meminta Leon untuk mundur saja. Dia tidak ingin membuat Leon ikut menderita seperti dirinya. Namun, Leon dengan tegas menyatakan bahwa dia sudah muak mencari calon istri dan ingin memukuli orang yang dia benci. Di saat Leon menunjukkan armor miliknya, semua orang menertawainya karena dia memakai armor jenis lama. Karena lebih mementingkan kecepatan, semua orang percaya kalau armor berat seperti itu sangat lambat dan tidak bisa dibandingkan dengan jenis armor yang dipakai kelompok pangeran. Pada ronde pertama, Leon melawan Brad. Sejak awal pertarungan, Brad menyombongkan senjata miliknya yang dibuat dengan bahan berkualitas. Sedangkan Leon malah tidak sengaja mengeluarkan scope sebagai senjata utama. Meskipun menggunakan scope, Leon lebih kuat dari lawannya. Dia bisa dengan mudah menghindari serangan Brad dan mengalahkannya hanya dengan sekali getokan saja. Di ronde kedua, Leon berhadapan melawan Greg. Berdasarkan ingatan lamanya, Greg adalah lawan yang tangguh. Tapi karena sifatnya sombong, dia sering membuat Leon kerepotan. Oleh karena itu, Leon tidak menahan diri saat melawannya. Dengan menggunakan scope, dia memukulinya berulang kali dan mempermalukannya di depan semua orang. Di ronde ketiga, Leon berhadapan dengan kesatria pedang bernama Chris. Berbeda dengan dua rekan sebelumnya, Chris menyatakan bahwa dia tidak akan kalah dan langsung mengeluarkan kekuatannya sejak awal pertarungan. Namun, sejak awal Chris sudah kewalahan. Tanpa perlawanan yang sulit, Leon berhasil membuat Chris menyerah hanya dengan menghancurkan pedangnya saja. Semua penonton yang mendukung pangeran hanya bisa pasrah. Mereka mulai menyesal karena sudah mempertaruhkan banyak uang untuk pangeran. Lawan selanjutnya adalah bangsawan bernama Jill. Meskipun terlihat seperti orang baik, namun demi melindungi pangeran, dia berniat untuk memakai semua cara supaya bisa menang. Saat Leon sedang pergi ke toilet, Jill memanfaatkan kakak perempuannya untuk memasang bom di armor milik Leon. Meskipun Leon menyadari hal tersebut, Leon memilih untuk membiarkannya karena bom seperti itu tidak akan berpengaruh pada armornya. Ketika Leon bilang mengetahui rencana Jill, dia malah mengancam akan melibatkan keluarganya. Namun, ancaman tersebut tidak membuat Leon takut. Dia tetap mengalahkannya sehingga bisa berduel melawan pangeran.
Setelah mengalahkan pengikutnya, Leon mulai berduel dengan Pangeran Julius. Saat itu, Julius memakai armor terkuat yang pernah dibuat di kerajaan. Selama mereka berduel, Leon berusaha menyadarkan Julius bahwa dia ditipu oleh Mari. Dia juga mencoba memberitahunya bahwa Angelica tulus mencintainya. Namun, Pangeran Julius tidak mempercayai perkataannya. Dia menganggap Angelica sama seperti wanita lain di istana. Menurut Julius, setelah memperoleh armor yang kuat, Leon menjadi sangat angkuh. Leon tidak membantahnya. Dia malah bertanya kepada Julius bagaimana rasanya kalah dari orang yang sebelumnya dia rendahkan. Perkataan Leon membuat Julius sangat marah, dan dia menyatakan bahwa duel takkan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Meskipun Leon kagum dengan sikap berani tersebut, dia tidak bisa membunuh Julius karena itu akan merugikan posisinya. Oleh karena itu, Leon memilih untuk mengalahkan Julius sambil mempermalukannya. Dia tidak peduli meskipun dibenci oleh semua murid di akademi. Setelah memenangkan duel, Leon mendatangi orang tua Angelica untuk membereskan kekacauan yang dia buat. Dia menyerahkan sebagian harta serta gelar bangsawannya agar nyawanya diampuni dan keluarganya tidak perlu bertanggung jawab. Karena Leon berduel untuk mewakili putrinya, maka ayahnya Angelica akan membantu menyampaikan hal itu kepada istana. Sementara itu, karena pertunangan putrinya dengan pangeran telah dibatalkan, Leon diminta menemani Angelica untuk liburan di pedesaan. Selain Leon, Olivia juga ikut menemaninya. Mereka mendatangi kediaman Zola atau bangsawan yang sering membuat Leon kerepotan. Saat tiba di sana, Angelica dan Olivia sempat menghabiskan waktu di pemandian. Melihat mereka berdua sangat akur, tentu saja membuat Leon merasa bahagia. Berhubung mereka sudah lama saling mengenal, Olivia meminta Leon untuk memanggilnya dengan sebutan Livia, sedangkan Angelica ingin dipanggil dengan nama Angie. Di tempat lain, hak waris pangeran dan pengikutnya sudah dicabut oleh raja, membuat impian Mari untuk hidup bahagia menjadi berantakan. Sementara Leon tidak jadi dikeluarkan, malahan dia mendapat panggilan dari raja untuk diberi gelar kesatria. Semua murid di akademi sedang sibuk dengan kegiatan festival sekolah. Leon berencana untuk mendirikan kafe. Dia menugaskan Livia dan Angie untuk menyambut pelanggan dengan mengenakan pakaian pelayan. Sikap dan penampilan mereka berdua terlihat sangat anggun, tidak seperti kebanyakan gadis yang bersekolah di akademi itu. Pada saat yang sama, Mari dan kelompok Julius juga sedang mendirikan kafe di ruangan sebelah. Kafe yang mereka dirikan sangat berbeda dengan punya Leon. Mereka membuat kafe yang sangat mewah dengan harga mahal. Semua itu adalah idenya Mari. Dia berniat memanfaatkan kepopuleran mantan pangeran untuk menarik banyak pelanggan. Dengan persiapan seperti itu, Mari yakin Leon tidak bisa mengalahkannya. Ketika Livia sedang mempromosikan kafe mereka, dia tidak disambut baik oleh orang yang mendengarkannya. Namun, mereka juga tidak berniat menyakitinya karena dia sudah dekat dengan Angelica. Sementara itu, murid bernama Clara tertarik untuk berkunjung ke sana, tapi dia juga mengaku hanya ingin dikenalkan kepada Leon saja. Di tempat lain, Angie sedang mengantarkan Ratu. Saat itu, Ratu sedang menyamar menjadi pengunjung untuk berbicara dengan Leon. Namun, Leon sedang mengalami masalah dengan murid cewek yang angkuh. Mentang-mentang punya gelar tinggi, dia berani mengacaukan kafenya Leon dan menolak membayar tagihan. Bahkan, dia mencoba menjauhkan Angie dan Livia dengan kata-kata yang menyakitkan. Melihat kejadian itu, Ratu segera menghentikannya. Leon memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam. Mengira bahwa Ratu ada di pihaknya, dia tidak segan memukuli mereka yang sudah menyakitinya. Setelah situasinya tenang, Ratu memberi beberapa nasihat kepada Leon. Karena Ratu baru pertama kali mengunjungi festival, dia juga bilang kepada Leon ingin membuat kenangan tak terlupakan. Karena sikapnya sangat anggun, tak peduli dengan status dan usianya, Leon menyatakan perasaannya dan melamar Ratu untuk menikah dengan dirinya. Dari ekspresi Ratu, Leon mungkin punya kesempatan, namun sayangnya Julius memisahkan mereka sebelum Ratu memberi jawaban.
Setelah sebelumnya bertemu Livia, Clara dari keluarga Wayne secara resmi meminta bantuan kepada Leon. Sebenarnya, Leon tidak memiliki kewajiban untuk membantunya, tapi karena Livia menjadi penengah, dia akan menolong gadis itu supaya reputasinya tidak rusak. Selama beberapa hari terakhir, Leon dan teman-temannya mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian tersebut, Leon memutuskan untuk menonton pertandingan balap dan bertaruh untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Berkat analisis Luxion, setiap taruhannya selalu benar. Leon berhasil mendapatkan banyak uang dari kemenangan yang diraih oleh peserta. Namun, dikarenakan murid lain selalu mengincar jagoannya, Jilk mengalami luka serius dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Selain itu, tunangannya juga datang menemui Jilk sehingga situasi di sana menjadi rumit. Sebagai panitia, Anji harus segera mencari penggantinya. Untuk balas budi atas kebaikan ayahnya Anji, Leon memutuskan akan membantunya dengan menggantikan Jilk untuk balapan. Setelah mengetahui bahwa Jilk tidak bisa ikut bertanding, para penonton beranggapan bahwa senior Dan pasti akan menang. Namun, saat mereka melihat Leon di arena pertandingan, satu-satunya hal dalam pikiran mereka adalah menghentikan Leon agar kalah. Hampir semua peserta juga berusaha untuk menjatuhkan Leon. Sementara itu di tempat lain terjadi perselisihan antara Anji dan Livia. Hubungan mereka semakin memburuk karena anak yang kemarin kembali mengusik mereka. Di saat yang lain memperlakukan Leon dengan buruk, Leon mulai serius untuk memenangkan pertandingan. Dia memodifikasi kendaraan yang dia pakai sehingga bisa melaju melampaui batasannya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia melewati semua peserta dan menjadi juara pertama. Setelah memenangkan pertandingan, Leon segera pergi menemui Livia. Dia berencana menjadi penengah antara Livia dan Anji agar hubungan mereka bisa kembali membaik. Setelah bertemu dengan Leon, Livia memutuskan untuk berbicara baik-baik dengan Anji. Namun, dia tidak sempat melakukannya karena Clara datang ke kamarnya. Sebenarnya, Livia tidak ingin melibatkan Leon dengan permasalahan Clara, tapi karena Stephanie ada di balik semua itu, dia tidak bisa membantahnya. Perkataan Stephanie kali ini membuat Livia terluka. Dia jadi memikirkan alasan mengapa Leon dan Anji mendekatinya padahal dia rakyat jelata. Selain itu, Stephanie juga menuduh Leon mengincar tubuh Livia karena tidak populer di kalangan perempuan. Sementara itu, Leon sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi bajak udara yang akan menyerang tempat tinggal Clara. Berdasarkan ingatan lamanya, Leon mengetahui bahwa Stephanie lah yang mengundang bajak udara tersebut. Namun, dia memilih untuk menghadapinya karena mereka punya benda penting untuk membangkitkan kekuatan Livia. Selain Leon, Clara juga mengajak Brad dan Greg untuk membantunya. Meskipun tidak akur, mereka tetap melanjutkan tugasnya karena punya alasan masing-masing. Di tempat lain, Anji sudah mengetahui rencana Stephanie. Setelah berani mengusik Olivia, Anji memperingatkan mereka dan memberi ancaman akan menghancurkan mereka semua. Setelah itu, dia bergegas mempersiapkan diri untuk menyusul Leon dan Livia. Selang beberapa waktu, Leon mendapat kabar dari Luxion bahwa musuhnya sudah mendekat. Oleh karena itu, dia menyuruh kedua rekannya untuk segera bekerja. Namun, karena mereka tidak tahu harus berbuat apa, maka dia sendiri yang akan melawan musuh sendirian. Dengan mengenakan armor jenis lama, bajak udara itu sempat meremehkan armor Leon. Namun, ketika Leon mulai bergerak, mereka terkejut karena seluruh pasukannya bisa dikalahkan dengan mudah. Setelah pasukannya dikalahkan, kapten mereka memutuskan untuk mundur, tapi Leon berhasil menggagalkannya dan mengamankan mereka semua. Leon bisa saja membasmi mereka saat itu juga, tapi dia tidak mau membunuh orang dan ingin tetap hidup senormal mungkin. Dikarenakan rencananya gagal, Clara berencana untuk melimpahkan kesalahannya kepada Olivia. Untungnya, ayahnya tidak bisa dibohongi begitu saja. Ketika Leon menjelaskan situasi yang terjadi, Clara langsung menangis dan memberitahu semua kebenarannya.
Ketika Leon bertemu Livia, Livia terlihat murung karena Leon tidak memiliki alasan untuk selalu membantunya. Livia ingin berteman dengan mereka berdua, tapi karena Stephanie sudah menghasutnya, dia merasa kalau mereka hanya menganggapnya sebagai peliharaan. Meski Leon membantahnya, tapi dia tidak bisa memberikan kata-kata untuk menenangkannya. Kemudian, ketika sedang berdiam di luar kapal, Leon tidak sengaja bertemu dengan Brad yang akan latihan. Brad ingin sekali bisa mengalahkannya, makanya dia menantang Leon untuk latihan pedang bersama. Sementara itu, Julius dan Jill sedang merencanakan sesuatu agar bisa keluar dari istana. Namun, mereka tak bisa melakukannya karena Ratu tidak mengizinkannya. Ketika Leon dan yang lainnya sedang makan siang, tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa pasukan utama musuh menyerang duluan. Kali ini, Greg dan Brad sudah siap untuk membantu bertarung. Mereka akan membantu melindungi kapal di saat Leon melawan musuh dari depan. Ketika musuh mulai menyerang, Livia segera keluar untuk memastikannya. Namun, dia malah diincar oleh musuh yang berhasil mendarat di kapal. Membiarkan Greg dan Brad untuk membantunya adalah keputusan yang tepat. Meskipun kemampuan mereka tidak seberapa, tapi mereka bisa mengulur waktu untuk melindungi Livia dari musuhnya. Setelah itu, Leon segera mengalahkan pemimpin musuh. Dia tidak memberi ampun kepada musuh sampai bawahannya disuruh menyerah. Setelah mengalahkan bajak udara, Leon juga menemukan barang yang sedang dia cari. Namun, dia belum memberikannya kepada Olivia karena hubungan mereka sedang bermasalah. Di dalam hatinya, Olivia menyesal karena sudah mengatakan hal jahat kepada Leon. Dia juga merasa sedih karena Leon tidak lagi memanggilnya Livia. Tidak lama kemudian, kapal milik keluarga Angelica mulai mendekat. Mereka akan memberi bantuan untuk menangani semua sisanya. Setibanya di kerajaan, Leon menyerahkan hadiah pencapaiannya kepada Greg dan Brad. Selain itu, dia juga mengajukan banding ke istana agar gelar mereka dikembalikan. Hal ini membuat Greg dan Brad beranggapan kalau Leon kesatria sejati. Tidak mau kalah, mereka segera melapor ke istana agar Leon dipromosikan. Leon tidak ingin dipromosikan, tapi dengan gelar barunya, sudah ada beberapa cewek yang mulai tertarik kepadanya. Namun, Leon tetap tidak senang karena mereka hanya peduli pada statusnya saja. Setelah itu, semua murid menaiki kapal mewah dan melakukan perjalanan karya wisata. Saat mengikuti festival tahunan di Pulau Layang, Livia merasa kalau suasananya seperti di dalam mimpi. Dia membayangkan sedang berjalan di tempat itu bersama dengan teman-temannya. Lalu, ketika Livia datang ke kuil, secara kebetulan dia bertemu dengan Leon dan juga Angelica. Situasi seperti itu membuat mereka merasa canggung, tapi untung saja ada seseorang yang memandu sehingga mereka bisa melanjutkan kegiatan bersama-sama. Meskipun pertemuan itu tidak disengaja, tapi sudah cukup membuat hubungan mereka berdua jadi seperti dulu lagi. Terlebih, Leon juga merasa diuntungkan karena bisa mendapatkan gelang suci yang bisa meningkatkan kemampuannya. Di saat semua murid melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dikepung oleh monster yang dikendalikan Kepangeranan Vansos. Pada saat yang sama, Putri Hertrude mendeklarasikan perang terhadap kerajaan Holford. Mereka juga menangkap murid dari keluarga bangsawan untuk dijadikan sebagai sandera. Sebagai bangsawan tingkat atas, Anji menyerahkan dirinya sendiri sebagai ganti agar murid lain dilepaskan. Leon dan Livia tidak setuju dengan keputusan tersebut. Namun, mereka tidak bisa menghentikannya karena murid lain menghalangi pergerakannya hingga memukulinya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Anji menyerahkan diri agar mereka dilepaskan, tapi karena hanya 2 orang saja yang berani melawan, Putri Hertrude memutuskan akan menyerang tanpa memperdulikan keselamatan mereka. Kemudian, ketika Leon sedang berada di sel tahanan, Chris memohon kepadanya untuk menyelamatkan para murid. Namun, karena mereka sudah membuang Anji, maka Leon menolak membantu. Akan tetapi, jika memang mau melakukannya, maka semua harus ikut bertarung.
Dengan menggunakan kendaraan terbang, Leon mulai menyerang dan menerobos semua musuh yang berada di depannya. Dia bertekad untuk segera menyelamatkan Angie yang sedang disandra di kapal musuh. Selain Leon, Chris dan murid lainnya juga sedang berusaha melindungi kapal. Bagi pihak musuh, perjuangan itu tidak berguna karena sebentar lagi mereka berada dalam jangkauan meriam. Saat meriam ditembakkan, Livia membangkitkan kekuatan yang sangat menakjubkan. Meskipun tidak memiliki perlengkapan yang dibutuhkan, dia bisa menggunakan sihir berskala besar untuk melindungi seluruh bagian kapal dari serangan. Dikarenakan kapal utama musuh berada di atas monster, Leon melewati jalan tercepat melalui mulut monster tersebut. Lalu, saat dia sampai di ruang kendali, dia mengalahkan semua penjaga dan membawa Putri Gertrude sebagai sandera. Namun, semua usaha tersebut belum bisa menghentikan musuh. Mereka memilih untuk melanjutkan penyerangan meski putri mereka sudah disandra. Dikarenakan Olivia sudah kehabisan tenaga, maka hanya Leon saja yang bisa berjuang melindungi kapal. Lalu, di saat Angie ingin membantunya dengan sungguh-sungguh, dia berhasil membangkitkan kekuatan yang belum pernah dia kuasai. Dengan kekuatan tersebut, dia bisa menyerang musuh serta membantu Leon dari jarak yang jauh. Kemudian, ketika meriam musuh mengenai kapal, Angie langsung terpental dan hampir terjatuh dari kapal tersebut. Olivia berusaha mengangkatnya, namun pada akhirnya malah dia sendiri yang terjatuh dari kapal itu. Meskipun terjatuh, Olivia malah terlihat lega. Alasannya adalah karena dia percaya kalau Leon selalu datang menyelamatkannya. Setelah diselamatkan, Olivia bertanya kepada Leon kenapa dia tidak memanggilnya Livia. Sedangkan Leon tidak menjawab dan meminta Olivia untuk memilih pria lain yang lebih baik darinya. Olivia hanya ingin bersamanya. Dia ingin menikmati hari seperti dulu lagi karena hanya mencintai Leon saja. Mendengar perkataan tersebut membuat Leon tersadar untuk tidak memaksanya lagi. Dia kembali memanggilnya Livia seperti yang diinginkan olehnya. Meski butuh waktu lama, kapal dan armor milik Leon tiba di lokasi peperangan. Dengan peralatan tempur seperti itu, dia bisa melakukan serangan balasan dan membalikan keadaan. Namun, di saat musuh merasa terancam, mereka mengerahkan pasukan elit yang bernama Kesatria Hitam. Kabarnya, armor itu dapat menjatuhkan puluhan kapal perang meski hanya sendirian. Ketika Leon menghadapinya, dia tak bisa mengimbangi kecepatannya. Dia juga tak punya kesempatan untuk menyerang dan malah terkena tebasan yang merusak bagian depan armornya. Sebenarnya, Leon bisa saja kabur dan menyerang dengan kapal utama, tapi cara seperti itu dapat membunuh Kesatria Hitam. Meskipun beresiko, dia masih punya cara untuk menang. Dia keluar dan membuka pintu armor lawannya sambil menodongkan senjata agar musuh menyerah. Setelah armor hitam dikalahkan, musuh mulai menggunakan senjata andalan yang dapat mengumpulkan semua monster. Leon juga punya senjata andalan. Hanya dengan memberi perintah pada Luxion, dia bisa mengendalikan senjata di luar angkasa untuk membasmi semua monster tersebut. Saat kembali ke akademi, Leon mendapat tantangan duel dari kelompoknya Julius. Leon menerima tantangan tersebut, namun dia berencana untuk berpura-pura mengalah agar mereka menang dan bisa berhubungan lagi dengan Mari. Namun, armor yang diciptakan oleh mereka masih belum sempurna. Apabila Leon tidak menghancurkannya, maka armor itu akan meledak dan membunuh orang yang mengendalikannya. Oleh karena itu, Leon tidak punya pilihan lain selain memenangkan duel tersebut. Sementara itu, karena sejak awal Leon tidak ingin menarik perhatian, maka prestasi mengalahkan Kesatria Hitam diserahkan kepada Chris. Namun, karena dia berhasil menangkap Putri Kepangeranan, maka dia berhak menerima medali khusus serta gelar bangsawan tingkat tinggi. Setelah berkali-kali dipromosikan, semua murid yang awalnya merendahkan Leon kini jadi menghargainya. Sedangkan Mari merasa iri karena Leon selalu menggagalkan rencananya. Setelah mendapat penghargaan, Leon keluar dengan penuh penyesalan. Lalu, saat dia ingat kalau Livia masih menunggu jawaban, membuat Leon berpikir mungkin sudah saatnya bagi dirinya untuk membulatkan tekad. Mau sesulit apapun kehidupannya di dunia itu, dia ingin tetap bersama Livia dan Angie.